hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat, hanya
memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hosana bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sebagai tanda keajaiban-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih Yesus. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari bersama katakan, hidupku. Hidupku menggenapi firman. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
sertai tiap langkahku. Kau besertaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti. Sekali lagi bersama katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, katakan di dalamku, jadi bukti sekali lagi dengan iman, katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku Tuhan, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku Tuhan, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari bersama katakan, layak disembah Tuhan. Haleluya. Layak disembah. Katakan, Kau Raja, Kau Raja segala raja. Hatiku bersuka Tuhan, hatiku bernyanyi. Kau besar, Kau besar. Sekali lagi, layak disembah Tuhan. Oh, layak disembah. Kau Raja, Kau Raja segala. Hatiku Tuhan, oh hatiku bernyanyi. Kau besar Tuhan, Kau besar. Sekali lagi, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, Tuhanku. Mari bersama katakan, how great is our God, how great is our God.
is our God. Katakan how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. Sekali lagi, katakan bersama, how great is our God. How great is our God. Haleluya. How great is our God. How great is our God. Katakan besar Allahku. Besar Allahku. Kami mau nyanyi Tuhan. Kami sembah Tuhan selamanya. Besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku Tuhan. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku selamanya. Besar dan ajaib Tuhanku. Mari bersama katakan, how great is our God. How great is our God. Mari kita katakan, how great is our God. How great is our God. Sekali lagi bersama dengan iman katakan, how great Tuhan. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Besar Allahku Tuhan. Sikara bala 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 bala. Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya. Besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku. Sikana bala 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 baya sana. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Amin. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan, besar Allahku Tuhan. Besar. Nyatakan, Allahku. Katakan besar. Besar Allahku. Mari katakan, besar. Besar Allahku. Layak disembah. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Raja kami. Hadir di tempat ini Bapa. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sika kata bala 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 bala. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Kau besar. Sekali lagi, layak disembah Tuhan Yesus. Layak Engkau Raja Tuhan. Raja dalam hidup kami. Raja segala raja. Kami tinggikan nama-Mu. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Kau besar. Besar Allahku.
ajaib Tuhanku. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Kami sembah Tuhan. How great, besar Tuhan. Ajaib. Nyanyi Tuhan. Is our God. Oh, we'll see how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, we see how great is our God. Beri kemuliaan bagi Allah kita, jika nama ya sanda, besar dan ajaib, mulia Tuhan, perkasa, jika nama kita sembah Dia, ajaib Tuhan, ajaib ya Bapa, jika nama ya sanda, jika nama besar karyamu Tuhan, jika nama ya, jika nama Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi para dokter, perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan.
Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam orang-orang yang percaya kepada-Mu. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat dan tanda heran yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kelegaan bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Kita akan baca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di sini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus
dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Sebelumnya, di dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan cara hidup warga kerajaan Allah. Siapa dan bagaimanakah murid Yesus yang sejati itu, dan bagaimanakah cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Kemudian di dalam pasal 8 dan pasal 9, Matius mencatat paling tidak ada 12 mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kuasa Allah dinyatakan dalam pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya berkuasa dalam perkataannya, Dia juga berkuasa dalam tindakan-tindakannya. Mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan pergumulan hidup yang kita alami. Firman Allah berkata, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kita melihat di sini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ada banyak. Ketiga orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus sejauh ini, yaitu orang yang sakit kusta, yaitu hamba seorang perwira yang sakit lumpuh dan sangat menderita, dan ibu mertua Petrus yang sakit demam, hanya merupakan contoh saja dari sekian banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketiga contoh yang dipilih ini adalah mereka yang berasal dari kelompok yang terasing dan terpinggirkan di masyarakat. Orang yang sakit kusta pada zaman dahulu tidak boleh tinggal bersama keluarga atau orang-orang sekampungnya. Mereka harus diasingkan, atau istilah zaman sekarang, mereka harus dikarantina, mereka harus diisolasi, tinggal sendiri dan sebatang kara. Tidak boleh hadir di kebaktian-kebaktian ibadah, kesepian tanpa teman, tanpa komunikasi dengan orang-orang yang mereka kasihi. Lalu juga kita melihat kelompok terpinggirkan dan terasing lainnya adalah hamba perwira yang sakit, adalah orang yang sangat menderita, dan hamba perwira ini orang bukan Yahudi dan tidak dianggap sebagai anggota umat Allah oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu. Dan perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh ibu mertua Petrus pada zaman dahulu merupakan kelompok terpinggirkan. Ketiga contoh ini dipilih oleh Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang. Yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya mereka yang terkemuka, kuat dan terpandang di masyarakat, tetapi juga mereka yang lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan. Apakah ada yang hari ini merasa lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan? Saya ada kabar baik untuk Anda. Tuhan Yesus peduli dan memperhatikan pergumulan hidup Anda. Tuhan Yesus adalah jawaban yang Anda perlukan. Dia mengundang Anda untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus ingin memberi kelegaan kepada saudara. Mari datang kepada Tuhan Yesus sekarang.
Mari datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adamu. Dia akan memberi kelegaan kepada Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, saudara mau datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana adamu dan memohon agar Tuhan Yesus memberi kelegaan kepadamu, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan Anda, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Hal kedua yang kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus peduli dengan anggota keluarga mereka, terutama mereka yang sudah berusia lanjut seperti ibu mertua dan sebagainya. Kita baca dalam Injil, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus lebih mengasihi dia daripada anggota keluarga kita. Tetapi ini tidak berarti kita melupakan dan menelantarkan mereka. Bahkan kasih kepada Kristus harus dibuktikan dengan kasih kepada sesama, terutama anggota keluarga kita. Firman Allah berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Salah satu masalah manusia adalah masalah mementingkan diri sendiri. Karena mementingkan diri sendiri, beberapa orang tua sibuk dengan usahanya, pekerjaannya, pergaulannya, kesukaannya, sehingga anak-anak besar tanpa kehadiran ayah dan atau ibu mereka. Karena mementingkan diri sendiri, beberapa anak sibuk dengan sekolahnya, kuliahnya, usahanya, pekerjaannya, pergaulannya, hobi atau kesukaannya, sehingga tidak peduli dan atau kurang memperhatikan orang tua mereka yang sudah memasuki masa pensiun, usia lanjut, dan kesepian. Dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, kita diingatkan bahwa kita perlu memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama seisi rumah kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Hal ketiga yang kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus adalah kita perlu membalas kasih Tuhan dengan melayani Dia. Kita baca dalam Injil, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ibu mertua Petrus bangun dan melayani Yesus dengan cara memasak, menata meja, dan menyajikan makan untuk Tuhan Yesus dan rombongannya. Bila kita sudah menerima kebaikan Tuhan, mari kita berbuat sesuatu untuk membalas kasih Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Ibu mertua Petrus mencoba membalas kasih Tuhan dengan menata meja, memasak, menyajikan, dan melayani Tuhan Yesus makan. Orang gila yang disembuhkan oleh Tuhan
membalas kasih Tuhan dengan menceritakan bagaimana Tuhan sudah berbuat baik kepadanya. Kita baca di dalam Injil, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus membalas kasih Tuhan dengan bersaksi. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat, karena Yesus sudah menyembuhkan matanya yang buta. Kita baca dalam Injil, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita baca di sini bagaimana Maria membalas kasih Tuhan dengan senang mendengarkan firman Allah. Maria membalas kasih Tuhan dengan senang berada di hadirat Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita senang dan masih senang berada di hadirat Tuhan? Apakah kita masih senang mendengarkan firman Allah? Ataukah beribadah kepada Tuhan sudah menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi kewajiban yang menjemukan, yang diharapkan cepat selesai dan cepat berlalu? Kita juga baca dalam firman Allah bagaimana tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Tentu Tuhan Yesus memerlukan ongkos untuk membiayai perjalanan memberitakan Injil Kerajaan Allah, seperti biaya sewa keledai untuk ditunggangi, uang makan di jalan, biaya penginapan, dan sebagainya. Apalagi ada ke-12 murid yang ikut serta. Tentu ongkos yang diperlukan oleh Tuhan Yesus tidak sedikit. Dari mana datangnya uang ini? Kita baca dalam firman Allah, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata yang membiayai usaha pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ibu-ibu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dari berbagai penyakit atau dilepaskan dari gangguan roh-roh jahat. Ibu-ibu ini mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan membiayai usaha pekabaran Injil Tuhan Yesus. Yang lain lagi membalas kasih Tuhan dengan bertekun dalam doa. Kita baca dalam firman Allah, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang lain lagi membalas kasih Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya,
mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kita melihat di sini ada banyak cara bila kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak cara bila kita ingin menyatakan dan atau membalas kasih Tuhan. Bila kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berbuat sesuatu untuk membalas kasih Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan Anda, sebab Tuhan telah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan
dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialabasanda torialabosi kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabosi. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialabakusyai kakaralabakusyai kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Irialabasanda torialabosa kilialabasetorialabosi. Irialabakusyai kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau peduli kepada kami. Kami percayakan hidup kami dan pergumulan hidup kami kepadamu ya Bapa. Berikanlah kelegaan kepada kami ya Bapa. Kami letih, lesu, dan berbeban berat. Tolong kami ya Bapa. Beri kami kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa, untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk mendahulukan orang lain. Tolong kami Tuhan untuk peka dan memperhatikan kebutuhan anak, cucu, orang tua, dan anggota keluarga kami yang lain. Beri kami ya Tuhan hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk membalas kasih Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan nanti cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada
kerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, mari kita berdiri. Ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur dan pengakuan iman kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kirialaba sakarialaba sakakaralaba kusyai, Kirialaba horialaba sanakarialaba sanakarialaba sa, Kirialaba sanakarialaba horialaba sanakarialaba sanakarialaba sa, Kirialaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba sanakarialaba si. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit ya Bapa. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Tuhan sediakan dengan limpahnya. Juga kami mohon agar Bapa menjauhkan kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Juga anak cucu kami kiranya dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mintakan hikmat Tuhan untuk orang tua dalam membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang menginginkan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh menghakimi, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh keberingasan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri,
roh menolak orang lain, kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Bapa yang di sorga memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Yaitu, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Bila saya meninggal sekarang ini, di manakah saya akan berada 5 menit dari sekarang? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat
hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, ku Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. jadi, aku percaya ya Tuhan, ku percaya, aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya ya Tuhan, ku percaya, aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman
kasih